Akan Amoral Garut Jilid 2. Elemen masyarakat Garut kembali turun ke jalan mempertanyakan proses hukum dugaan amoral oknum pejabat DPRD Kabupaten Garut. Elemen yang menamakan dirinya dengan nama Rakyat Garut Bersatu ini meminta Ketua DPRD Garut Hajah Euis Ida Wartiah untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya kepada media. Pernyataan Hajah Euis Ida Wartiah disampaikan sebelum dilakukan paripurna. Melalui pernyataan itu, Hajah Euis Ida Wartiah dianggap telah melanggar tata tertib DPRD sebagai aturan yang telah mereka buat sendiri. RGB menilai Ketua DPRD Garut dianggap melanggar pernyataannya yang mengaku tidak akan mempermaklumkan semua elemen masyarakat, tetapi ada pengecualian terhadap kasus amoral yang kini sedang dipertanyakan. Sehingga masyarakat Garut harus bergerak dan mempertanyakan ada apa dengan kasus yang satu ini. Dengan diamnya DPRD Garut terkait kasus ini, masyarakat menduga ada pemufakatan jahat dan 50 anggota DPRD Garut dianggap melanggar aturan yang mereka buat sendiri. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho bahwasanya Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agamaku. Nabi Muhammad adalah Rasulku, dan Ketua DPRD Kabupaten Garut bukanlah wakil rakyatku. Kawan-kawanku sekalian, barusan kita dengar waktu gerakan amoral yang pertama. Hari ini kita buktikan bahwasannya kita tidak akan pernah berhenti menuju Garut yang lebih baik. Kawan-kawanku sekalian, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar. Kita akan buktikan bahwasannya Ketua DPRD Kabupaten Garut menyatakan bahwasannya tidak akan ada permakluman kepada semua elemen masyarakat, tetapi ada pengecualian terhadap kasus amoral ini. Harus kita pertanyakan, harus kita bergerak. Ada apa semuanya ini? 2 kali kita mengirim surat untuk mengadakan audiensi. Ternyata dua-duanya dipermaklumkan. Alasannya sangat ironis. Hari ini kita dipermaklumkan karena alasannya kasus amoral sedang ditangani oleh APH. Yang perlu kita ketahui, yang perlu kita tekankan, hari ini kita menjadi saksi bahwasannya 50 anggota Dewan Kabupaten Garut telah melanggar tatib. Ketua-ketua fraksi telah melanggar tatib. Mereka tidak bisa membaca tatib, padahal mereka yang membuatnya. Kawan-kawanku sekalian, kita buktikan bahwasannya masyarakat Garut tidak akan pernah diam. Masyarakat Garut akan terus bergerak. Hari ini adalah
kedua kalinya kita berorasi, kedua kalinya kita bergerak untuk menghapus tindakan-tindakan amoral yang dilakukan apa yang terjadi dengan gedung dewan yang sangat megah ini. Ternyata kita bisa memahami, kita bisa membuktikan, kita bisa menyaksikan bahwasannya ketua-ketua fraksi, ketua dan unsur pimpinan telah melindungi satu orang yang sudah melakukan tindakan amoral. Entah apa yang mereka pikirkan, entah apa yang mereka lakukan, ada apa sebetulnya. Ini mungkin merupakan jahat. Ini ada skema politik yang jahat. Makanya kita atas nama elemen masyarakat yang tergabung dari beberapa organisasi tidak akan pernah diam. Sekali lagi saya katakan, karena diam berarti kita menunggu nanti. Kawan-kawan sekalian, jangan pernah takut, jangan pernah risau. Ingat, innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan akan hancur oleh kebenaran. Kawan-kawan sekalian, masyarakat Garut yang saya cintai, seluruh anggota dewan yang saya tidak hormati, gedung yang megah ini yang dibiayai oleh rakyat, yang dibiayai oleh pajak dari kita semua, mereka digaji, tetapi mereka tetap melakukan amoral. Kita buktikan, ketika mereka ingin membuka faktanya, ketika mereka ingin membuktikan, kita akan berikan di surat permakluman yang sangat ironis bahwasanya perbuatan etika dan moral, sumpah janji jabatan itu diberikan kepada instansi yang lain. Padahal yang namanya etika dan moral, sumpah janji jabatan itu sudah tertera di Tatip. Makanya atas dasar pemakluman kemarin, kita tidak akan pernah berhenti, kita tidak akan pernah diam, meskipun 100 kali mereka bermaklumkan, 1000 kali mereka bermaklumkan, sampai permasalahan ini selesai, kita tidak akan pernah diam. Kawan-kawanku sekalian, jangan takut, jangan risau. Hari ini kita akan memberitahukan kepada semua masyarakat Garut, kepada semua instansi Garut, bahwasannya ada pejabat, seorang pimpinan Kabupaten Garut, seorang anggota dewan yang terhormat, dia sudah melakukan tindakan amoral. Diakui atau tidak, menyesal atau tidak, Badan Kehormatan Anggota Dewan sudah melakukan penyelidikan dan klarifikasi. Mereka sudah mempunyai hasil. Tetapi apa yang terjadi? Hasil dari BK mereka putuskan lewat pimpinan, lewat rapat pimpinan. Apakah ketua dewan atau para pimpinan yang lain tidak bisa baca, atau mereka tuli, atau bisu? Kita pertanyakan. Kita tidak usah takut ketika mereka tidak ada di dalam, ketika mereka tidak menerima hasil audiensi kita. Kita akan terus bergerak, kita akan terus mengadakan aksi demi perbaikan Kabupaten Garut. Kawan-kawanku sekalian, hari ini kita buktikan bahwasannya besok kita akan datang lagi ke sini. Besok kita akan masuk ke dalam. Besok kita akan melakukan aksi dan aksi lagi sampai ada keputusan bahwasanya hasil berguna. Kita menunggunya.
kita menunggu paripurna yang dilakukan oleh pimpinan Dewan dan semua anggota DPRD Kabupaten Garut. Mengapa hasil dari PK mereka sudah kerja payah, mereka sudah berusaha untuk membuktikan kepada kita semua bahwasannya hasil PK itu dibawa ke paripurna. Salah atau tidak itu ditentukan di paripurna, bukan lewat pimpinan. Sungguh ironis kawan-kawan sekalian. Kita sangat menyesal bahwasannya kita mempunyai seorang pimpinan dewan yang saya anggap tidak bisa membaca tatib. Apakah kita perlu memfotokopi semua tatib yang ada? Makanya mencari seorang pimpinan ketua dewan tidak bisa, apalagi memimpin yang lain. Kita harus catat bahwasanya tetap gedung yang mewah ini adalah milik rakyat. Gedung yang mewah ini adalah milik kita semua. Makanya kita akan mengkritisi terus perbuatan-perbuatan amoral yang akan dilakukan di gedung dewan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahwa hari ini kita dikumpulkan atas dasar kesadaran, atas dasar kasih sayang terhadap pemerintahan Kabupaten Garut, yang memang hari ini kita berkumpul karena ada satu kebobrokan yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Garut, di mana anggota DPRD Kabupaten Garut telah melakukan hal-hal yang telah melanggar kode etik sebagai DPRD Kabupaten Garut, sekaligus melanggar kode etik sebagai muslim. Kita semua sadar, kita semua bergerak, kita semua cinta terhadap Garut. Tapi oknum DPRD Kabupaten Garut hari ini telah mencaci maki, hari ini telah mengkebiri, hari ini telah menjinahi seluruh masyarakat Garut. Mereka telah mengkhianati apa yang telah mereka janjikan. Teman-temanku sekalian yang hadir pada saat ini, masyarakat yang ada di Kabupaten Garut, perlu kalian ketahui bahwa hari ini pemerintah Kabupaten Garut, khususnya DPRD Kabupaten Garut, telah mengalami kebobrokan. Maka dengan itu setiap kebatilan perlu kita sikapi, setiap kejelekan perlu kita sikapi, setiap kebatilan perlu kita musnahkan. Hari ini kita kumpul di depan gedung DPRD Kabupaten Garut untuk menyuarakan bahwa mereka perlu diturunkan. Kita tidak banyak keinginan tentang hal itu. Ketika oknum DPRD Garut melakukan amanah, maka kata yang ingin kita tawarkan kepada mereka yaitu mundur dari kepemimpinannya, betul? Jika hari ini DPRD Kabupaten Garut yang lain, ketua DPRD, BK dan yang lainnya malah diam, malah menolak terhadap apa yang kami aspirasikan, mereka sama saja mendukung terhadap tindakan amoral. Bagi saya, setiap orang yang melakukan kesalahan, setiap orang yang melakukan kebatilan, apalagi yang ada di tataran pemerintahan, itu perlu dimusnahkan. Sebagai bentuk kebebasan berpendapat kepada pemerintahan Kabupaten Garut, dan sebagai bentuk kegelisahan, sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah Kabupaten Garut, kita menyuarakan kepada pemerintah Kabupaten Garut, kepada DPRD Kabupaten Garut untuk segera mensikapi ini. Tindakan amoral yang dilakukan oleh oknum DPRD Garut adalah salah satu perlakuan yang tidak pantas, perlakuan yang perlu ditiadakan. Bukan hanya ditiadakan,
perlakuannya saja, tapi itu perlu ditiadakan orangnya dari jajaran DPRD Kabupaten Garut. Betul tidak? Teman-teman yang saya hormati dan kawan-kawan yang saya cintai hari ini, terlalu banyak yang kita tuangkan untuk negara. Berdarah-darah pahlawan dulu memperjuangkan negara supaya merdeka. Berdarah-darah para ulama dulu untuk mengatur seluruh moral yang ada di bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia bergerak, berperilaku sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tapi hari ini kita dihianati, teman-teman. Kita dihianati. Masyarakat Garut dihianati. Visi misi bupati dihianati. Berirman, bertakwa ternyata tidak dilakukan oleh DPRD Kabupaten Garut. Oknum DPRD Kabupaten Garut malah melakukan yang melanggar moral, di luar moral, pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi jangan kaget kalau nanti ada bercerit lagi. Ketika apa yang kita suarakan untuk perbaikan kabupaten ini tidak didengarkan, dan itu sudah biasa kita lakukan. Kawan-kawan sekalian, yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kewajiban. Kita datang hari ini kembali menyuarakan agar tidak terjadi lagi yang namanya kasus-kasus seperti ini. Dulu kita pernah melengsarkan hanya persoalan sepele, tapi kali ini sudah jelas, sudah nyata perbuatan yang tidak sesuai ini sudah dilakukan, dan tidak ada alasan ketika persoalan ini tidak ditanggapi dengan serius. Kawan-kawan sekalian, yang kita minta hari ini hanyalah penegakan daripada etika yang sudah diucapkan hari ini, dan mereka sudah nyata-nyata melanggar sumpah dan janji yang jelas diatur, sehingga tuntutan kita hanya satu. Mereka tidak berkaca bagaimana ketika di luar negeri budaya malu, salah mundur, salah mundur, lain sehingga diurang, salah cari cikle, ana bekerja jika kulit pada kurang itu. Mereka maha memimpin negara seperti ini. Ya, kawan-kawan yang saya cintai dan juga masyarakat Garut yang saya banggakan, kita turun aksi ke jalan pada hari ini bukan semata-mata atas kebencian kita. Kita turun aksi ke jalan hari ini bahwa rasa cinta kita terhadap Kabupaten Garut, yang mana banyak oknum-oknum yang telah menyalahgunakan tugas dan wewenang mereka sebagai pejabat publik. Salah satunya adalah, contohnya itu adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut yang telah melanggar kode etik. Bahwasanya sudah jelas dalam peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 ayat 115 huruf G menyatakan bahwasanya setiap anggota DPRD itu berhak dan wajib mentaati tata tertib. Bukan hanya itu, mereka sudah difasilitasi atas dasar Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 bahwasanya setiap pejabat publik mereka sudah difasilitasi baik mobil mewah, rumah mewah, serta
tunjangan yang mereka dapatkan, akan tetapi apa yang kita peroleh, mereka selalu menyalahgunakan wewenang mereka sebagai pejabat publik. Melihat fenomena ini, Garut terkenal dengan kota santri, Garut terkenal dengan kota 1000 ulama. Akan tetapi apa yang terjadi realitanya itu Garut sudah krisis moral. Visi-misi yang dikedepankan oleh Bupati Garut itu sudah tidak ada korelasi, sudah tidak relevan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Seharusnya ketika ada oknum yang telah menyalahgunakan wewenang serta melanggar kode etik, itu lebih baik mundur dari jabatannya sebagai bupati, sebagai ketua DPRD Kabupaten Garut. Tetapi sayangnya untuk hari ini ketua DPRD Kabupaten Garut bungkam seakan-akan melindungi kebatilan. Betul kan, kawan? Perlu kita ketahui bahwasanya satu kebatilan itu akan mempengaruhi terhadap krisis kaderisasi anak bangsa. Ketika pejabat publik, tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai founding father di Kabupaten Garut ini krisis moral, maka jangan salahkan ketika seluruh masyarakat Kabupaten Garut tidak pernah mengikuti apa yang mereka inginkan. Seharusnya mereka sadar ketika mereka ada di posisi berbangku jabatan, mereka itu harus bersukacita. Mereka harus segenap dengan penuh rasanya itu mengimplementasikan apa yang telah menjadi hak-hak dan kewajiban mereka sebagai tokoh publik. Pernyataan sikap, kenapa karena kita bacakan? Karena saya yakini dan saya pastikan bahwasannya orang-orang yang ada di gedung yang terhormat itu tidak akan mau membaca dan tidak akan mau menerima selebaran atau pernyataan sikap kita. DPRD sini Kabupaten Garut bersama elemen masyarakat Kabupaten Garut. Pernyataan sikap rapat internal Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Garut mengenai laporan dugaan kasus pelanggaran etika dan moral yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten berinisial E telah dilaksanakan. Maka sesuai dengan Tatip DPRD nomor 1 tahun 2018, berita acara BK disampaikan kepada Ketua DPRD atau pimpinan DPRD untuk dibawa ke sidang paripurna, bukan dibaca atau dibahas di rapat pimpinan. Kami merasa bahwa Ketua DPRD, pimpinan DPRD, ataupun para ketua fraksi dan ketua Bapeda DPRD Kabupaten Garut terkesan saling melindungi sesama anggota DPRD dari perbuatan tercela. Bahkan terkesan telah terjadi kesepakatan bersama untuk melanggar tatip DPRD dan melanggar sumpah janji jabatan secara berjamaah. Dikarenakan tidak adanya rapat paripurna mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BK terhadap dugaan pelanggaran etika dan moral oleh oknum anggota DPRD berinisial E. Surat permakluman dari DPRD terkait permohonan audiensi berkaitan dugaan pelanggaran etika dan moral salah satu anggota DPRD tidak mencantumkan alasan yang jelas, rasional, serta tegas. Bahkan terkesan ketua unsur pimpinan DPRD tidak memahami substansi dari permasalahan dan berselimut pada instansi yang lain. Padahal audiensi kami berkaitan dengan etika dan moral, bukan berkaitan dengan kasus pidana. Masih pantaskah mereka menjabat sebagai ketua dan anggota DPR? Apakah semua anggota DPR Kabupaten Garut lupa bahwa mereka telah mengucapkan sumpah janji jabatan?
atau mereka pura-pura lupa. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami menuntut satu, kepada ketua dan seluruh unsur pimpinan DPRD Kabupaten Garut agar segera membawa berita acara rapat internal Badan Kehormatan DPRD ke sidang paripurna untuk dibacakan sehingga menjadi putusan yang sah bagaimana telah diatur dalam Tatib DPRD nomor 1 tahun 2018. Dua, ganti anggota DPRD yang menjatuhkan marwah DPRD, apalagi terbukti berbuat amoral. Tiga, kepada ketua DPRD apabila tidak sanggup melaksanakan tatib DPRD maka harus segera mundur dari jabatan karena tidak pantas menjadi ketua lembaga DPRD Kabupaten Garut. Empat, kepada Badan Kehormatan DPRD harus tegas, objektif, serta berani memanggil, memeriksa ketua DPRD dan seluruh unsur pimpinan karena ada indikasi melanggar tatib DPRD. Apalagi ada pernyataan DPRD telah mempublikasikan hasil BK di media online sebelum ada ketetapan DPRD melalui paripurna. 5. Kepada semua partai agar segera mengganti melakukan PAW apabila terbukti anggota DPRD melanggar tatib DPRD, berbuat amoral, melanggar etika dan sumpah janji jabatan. Yogi Iskandar, koordinator aksi. Kawan-kawanku sekalian, ingat bahwasanya baju putih bisa dicuci oleh deterjen, tetapi ketika gedung dewan ini dikotori, ketika gedung dewan ini ada perbuatan amoral,